Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi. Tahun 2020. Kalau tak pikir-pikir loh ini, makin hari yuk, kebijakan pemerintah itu bertambah sulit dinalar. Masuk akal sehat susah itu. Usai pengetatan anggaran kementerian, pemotongan anggaran ke pemerintah daerah, masih muncul lagi kebijakan yang semaunya sendiri ini. Apa itu? Bantuan pangan beras, atau lebih dikenal dengan bansos itu dihentikan. Padahal dulu itu 500 triliun loh, sekarang dihentikan. Itu saja. Oh enggak, masih ada lagi. Pemerintah sedang menimbang-nimbang nih, menghitung, mengotak-atik dan mengalkulasi untuk menaikkan iuran BPJS. Nah, rakyat lagi yang kena. Ini Om Begawan makin hari angger buka HP itu atau membaca pemberitaan di media mainstream, medsos, malah tambah pusing, ngeluh. Ya ini janjannya itu karepe kepiye itu ini. Pemerintah ini maunya apa ini? Yang mau membuat penderitaan di masyarakat itu kok nggak berhenti-berhenti. Apa sih yang ada di pikiran presiden? Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya kok malah kontraproduktif dengan apa yang harusnya dia sebagai kepala negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, seorang presiden yang dipilih dan terpilih itu bekerja itu untuk mensejahterakan rakyat loh harusnya. Bukan malah bikin sengsara rakyat. Kerja belum genap setengah tahun, cara kerjanya bikin rakyat minta ampun. Gulung komeng ini masyarakat ini. Dua kabar terbaru, penghentian bansos sama rencana kenaikan iuran BPJS itu. Itu kabar yang horor banget loh, mengerikan loh itu. Lo mau bagaimanapun kehidupan rakyat secara umum sekarang ini lagi berat banget. Sebentar lagi Ramadan. Terus bakdo hari raya Idul Fitri, dilanjutkan hari Lebaran itu, otomatis kebutuhan masyarakat itu meningkat. Pasti apa-apa ya semakin mahal. Gitu. Belum lagi ini baru aja bayar semesteran anak sekolah, ngeri deh pokoknya. Lo harusnya negara itu berpikir supaya warga bisa bergembira ria gimana. Mencukupi kebutuhan yang tidak terlalu berat bagaimana. Menyambut hari raya Idul Fitri dengan sukacita. Bukan dengan perasaan nelongso, bersedih. Wah, bersedih se-Indonesia nanti bisa bersedih nasional jadi hari bersedih nasional kan. Menangis Indonesia ini. Ini sudah jadi tugas pemerintah harusnya. Meluncurkan kebijakan yang bisa membantu setidaknya menstimulus lah. Agar ekonomi bisa tumbuh. Namun bila kita menilai berbagai informasi yang dikabarkan, lah makin kesini kok makin nekak gulu. Tahu nekak gulu itu. Menjerat leher rakyat. Nah itu penundaan PPN tak pikir itu jadi bentuk keberanian presiden waktu itu. Wah hebat nih. Buat pasang badan untuk memahami kesulitan rakyat. Nggak jadi 12%. Nah kalau hanya mempersulit rakyat akhirnya siapapun bisa jadi presiden, nggak usah pakai pilpres. Ini makan gratis bergizi, anaknya dapat, bapaknya PHK, sama aja ini. Apa naik sama aja. Kenapa setelah lepas dari keputusan mengefisiensi uang negara yang berurutan kok jedul? Ini kabar yang menyesakkan dada kita loh sebagai rakyat loh. Dengan dihapusnya bansos dengan kenaikan BPJS ini. Apalagi kita tahu pengetatan anggaran bukan sekedar buat bayar utang, melainkan dipakai memenuhi janji kampanye politiknya. Badok, Madiang, yang katanya bergizi tapi cuma 10.000 cemban. Padahal salah satu ekses atau akibat dari efisiensi dengan memotong anggaran kementerian. Ini membuat ratusan ribu orang jadi pengangguran baru. Atau jadi pengacara. Banyak acara tiap hari. Nah, di sektor infrastruktur
malah mencapai 2,1 juta pekerja konstruksi, terancam kehilangan pekerjaan. Karena infrastruktur pada mandek, nggak ada anggarannya. Termasuk IKN. Lah muncullah olok-olok di berbagai medsos dengan tulisan begini. Ya tak apalah orang tua kehilangan nafkah demi anak bisa makan bergizi secara gratis. Bisa makan bergizi gratis anaknya, tapi orang tuanya gulung-gomeng. Yang sekolah dapat makanan gratis, ya di rumah yang nggak sekolah ya malah puasa tiap hari. Nah membaca kalimat itu sesak rasanya di hati ini. Seakan-akan sulit bernapas. Dan bingung harus berkata-kata apa. Ini para ibu-ibu di beberapa daerah sudah sambat itu. Nah itu loh, para pembantu presiden, orang-orang dekat Prabowo itu. Orang anggota penasihat presiden. Kenapa mereka kamu diam semuanya itu? Hah? Dibelonjo rakyat malah membuat sengsara rakyat. Ini kan negara apaan kalau seperti ini? Masa sih kalian belas tidak melihat? Mendengar atau merasakan betapa kebijakan-kebijakan yang muncul justru malah menyusahkan rakyat, membuat penderitaan rakyat. Mempersulit rakyat untuk bertahan hidup. Nah, secara pribadi Begawan jelas tidak terpengaruh dengan penghentian bansos. Karena memang nggak pernah dapat bansos. Juga rencana iuran BPJS. Saya nggak masalah, saya. Tapi jutaan masyarakat yang begitu kesulitan dengan dua kebijakan yang tidak bijak ini. Tapi Ngompol ini kan menyuarakan apa yang dirasakan oleh banyak warga kita. Yang dihadapi oleh Lek Tarjo, Lek Tarno, Mbah Inem, Kang Kirman, Yukarin, dan sebagainya. Loh. Bagaimana masyarakat miskin kita menghadapi hidup kalau pemerintahnya terus-menerus bunteti sumber pangan mereka. Bahkan ada yang merusak sumber atau lokasi mereka mencari nafkah. Contohnya ya pagar laut di Tangerang. Banyak nelayan yang nggak bisa bekerja. Salah satunya itu. Dan masih banyak lagi. Nah kebijakan-kebijakan yang tidak tepat akan membuat dampak yang mengerikan ini. Termasuk perkara efisiensi anggaran. Hingga penghentian bansos, bantuan sosial. Akhirnya nanti kasus kelaparan yang sudah tidak muncul dalam 13 tahun terakhir ini. Bisa kemungkinan muncul dan terulang lagi. Stunting akan muncul lagi. Akan ditemukan keluarga-keluarga yang kelaparan. Lemah tak berdaya. Dan ini harusnya tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab negara untuk ngopeni. Lu Begawan yakin nih para kepala daerah terpilih. Ikut ketiban sampur, melu ngeluh, melu pusing. Dan mesti berbuat apa? Kalau anggarannya juga dipangkas itu. Nah, akhirnya yang genjot PAD. Tapi apakah cukup untuk memikirkan rakyat? Yang membayar pegawai mungkin kurang. Bahkan minus. Nah, awal tahun ini beda banget sama awal tahun lalu. Ketika banyak pihak menyarankan presiden buat tidak membagikan bansos. Presiden waktu itu masih dijabat Jokowi itu. Bablas wae tetap mendistribusikan bansos beras kok. Yang akhirnya dikritik sama Bang Luhut Binsar Panjaitan itu. Ya begitu itu, andai kepala daerah punya syahwat politik. Dan kita semua tahu lah akibat dari cawe-cawenya itu. Yang terjadi malah kayak begini sekarang ini. Ini dampak dari kenekatan kepala negara tahun lalu. Yang tidak pernah mau diberi masukan. Tentu Jokowi mesti ikut bertanggung jawab kalau seperti ini. Harus ikut, kita sorot juga itu. Lawang orang gak kapabel buat memimpin malah didukung. Padahal negara ini kan lagi sulit untuk menghadapi tantangan-tantangan. Ya, tantangan global, tantangan macam-macam. Mau kasih pemimpin ranggena itu. Nah, sekarang awal tahun 2029, yakin saja lah Prabowo tak bakalan menghentikan bansos beras. Apa alasan yang disampaikan pemerintah? Bansos dihentikan sementara. Lah kalau merujuk apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, penghentian bansos buat menjaga harga padi. Loh selama panen raya Februari sampai April, apakah argumentasi ini masuk akal? Ya enggak loh. Oke, anggaplah yang disampaikan itu benar. Lantas gimana nasib dengan 16 juta kepala keluarga yang kemarin dapat bansos? Yang sudah mengharapkan dapat sedikit bantuan, memang itu tidak signifikan membantu mereka hidup selama 1 bulan. Tetapi itu kan
bagian kecil untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin. Tidakkah menahan bansos? Hanya sebatas trik ini, memenuhi janji tahun ini tidak akan impor beras. Mungkin supaya gudang-gudang Bulog masih terpenuhi untuk hari-hari berikutnya. Mungkin saja sudah mulai menyusut di gudang-gudang Bulog. Dan bila tetap nekat membagikan bansos, di triwulan terakhir stok beras di gudang terancam kosong melompong, bisa juga. Konsekuensinya negara harus impor lagi. Nah ini kalkulasi Om Begawan aja nih, pikiran Om Begawan. Apakah andai beneran ada panen raya, kemudian bansos tetap dibagikan, tingkat serapan gabah di Bulog berkurang? Nah, Om Begawan sih nggak percaya. Ini tinggal bagaimana Bulog. Nah sekarang Bulog kan dipimpin oleh seorang militer, harusnya lebih tegas, lebih berani untuk menentukan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Apalagi tahun lalu jumlah penerima bansos itu 22 juta kepala keluarga loh. Dan tahun ini berkurang 6 juta kepala keluarga. Tinggal 16 juta kepala keluarga. Ya semestinya dengan jumlah penerima yang sudah berkurang, Badan Pangan tetap mendistribusikan bansos, tidak dihentikan. Ada kita kaji lebih dalam lagi loh, alasan pemerintah atas penghentian ini menjaga harga beras petani itu masuk akal. Memang masuk akal. Ya belum tentu lah, situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja kok. Penghentian bansos malah mempertaruhkan kemampuan rakyat kecil dalam bertahan hidup. Bisa berdampak nggak bagus itu. Kesulitan rakyat kecil itu salah satunya, solusinya adalah bantuan bansos. Biar mereka bisa bertahan. Nah ini pejabat, petinggi, politisi, nggak boleh diem aja, nggak boleh apa. Jangan lupakan mereka, hanya butuh suaranya tok mereka itu. Sebab mereka juga perlu diperhatikan. Nah mungkinkah mereka yang terbiasa menerima bansos dengan mudah membeli beras di pasaran? Kan ya tidak. Dia akan menghitung untuk bertahan hidup dengan penghasilan yang minim. Anggap saja memang terjadi panen raya. Panen besar-besaran itu sampai bulan April. Beras melimpah dan otomatis harga beras akan turun. Bagi wong cilik beli beras sekilo 8.000 hingga 10.000. Oh itu berat banget itu. Padahal itu harga beras yang paling murah loh. Di Jawa dan di toko atau sekitar tempat tinggal Om Begawan, sekitar toko-toko beras. Jangan dikira rakyat kita semua mampu membeli kebutuhan pokok buat mereka sendiri. Nah, mengkonsumsi beras dengan harga yang lebih tinggi hampir kecil peluangnya. Sebab mereka itu punya kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi. Ada uang sekolah, ada jagong, tahu nggak? Kehidupan sosial di masyarakat, mungkin sakit dan sebagainya. Nah, duit buat beli beras selama Januari dan Februari bagi warga miskin tentu tidak masuk di rencana keluarga. Karena mikirnya masih ada bansos dari pemerintah. Nah, uang 8.000 sampai 10.000 buat makan 2 sampai 3 hari sebenarnya nggak seberapa. Sangat berharga itu bansos itu. Jangan bandingkan dengan orang mampu. Apalagi mereka, para politisi, para pejabat, para staf khusus yang cuma gagah tok itu. Nggak mungkin jaga ke bansos berat 10 kilo. Lah meringankan beban makan antara seminggu hingga 12 hari itu diharapkan dari bansos yang 10 kilo itu. Ya, bisa jadi loh anak-anak mereka terpaksa berkurang uang jajannya gara-gara penghentian bansos nanti. Bisa. Kalau soal rencana menaikkan iuran BPJS bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak begitu berdampak karena mereka biasanya pegang kisah. Yang paling merasakan akibatnya andai iuran BPJS dinaikkan ya tentu saja kelas menengah ke atas itu atau masyarakat yang tidak mendapatkan berbagai bantuan pemerintah termasuk Begawan. Namun juga tidak masuk kategori kaya, jadi menengah ke atas itu yang mungkin sambat juga. Nah di tengah himpitan minimnya pendapatan, ancaman PHK, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, rencana menaikkan iuran BPJS seperti melempar api di tengah rumput kering. Bagaimana? Boom. Seperti di Amerika sana, habis satu kota. Ya ini semua menjadi bukti kepemimpinan Prabowo Gibran ya tak anggap tidak punya visi yang jelas untuk mensejahterakan rakyat, untuk membuat rakyat gembira bahagia, mencukupi kebutuhannya. Enggak ada. Kita kan berulang kali mendengar yang disampaikan Presiden di berbagai kesempatan.
termasuk pada masa kampanye. Bola Bali sampai bosen saya. Mereka menyebut akan melanjutkan program-program Jokowi, itu mana itu? Pemangkasan anggaran kementerian dengan dalih efisiensi, penghentian bansos, rencana menaikkan iuran BPJS memperlihatkan apanya kebijakan Jokowi yang akan dilanjutkan. Bertolak belakang iya atau mau melawan ini? Memang dulu waktu Jokowi jadi presiden pernah melakukan itu semuanya? Enggak. Cara Jokowi merusak demokrasi, mengacak-acak konstitusi, meninggalkan partai yang berjasa padanya itu perilaku yang Bengawan lawan. Itu yang saya kritik. Kalau masalah program-programnya bagus, Pak Jokowi, saya katakan iya. Bagi Bengawan jahat dan busuk, itu perilaku. Tapi kebijakan, program dan visi membangun Indonesia jadi salah satu yang pantas dipertahankan, yang telah dilakukan oleh Jokowi. Tapi ada juga yang memang dimanfaatkan, ya seperti bansos itu. Lalu cuma tinggal neruskan aja loh, nggak usah aneh-aneh kok, ya ora iso itu. Andai kondisi negara sekarang itu ditanyakan pada para pemilih Prabowo atau relawan Gibran itu, yang sudah menyiapkan Gibran jadi presiden 2029 dengan partai PSI mungkin, atau pendukung Jokowi, pasti wajahnya murem loh. Apa dikira kalau larang pangan, cari gas sulit itu yang kena cuma kita-kita aja. Mereka yang kena 58% ya ikut gulung kompeng sama aja. Tak jamin mereka sulit menerangkan. Apa sih yang sedang dikerjakan Prabowo sekarang ini? Yang Bengawan suarakan itu suara rakyat kecil dan bagaimana semestinya. Negara ini bisa berdiri tegak dan rakyatnya harus sejahtera. Katanya kekayaan alam Indonesia yang harus menikmati rakyat Indonesia. Itu tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana kita mau menikmati kekayaan alam? Lawang duit hasil ngelumpuk ke pajak wae diuntal dewe sama pejabat. Dialokasikan pada program yang efeknya tidak bikin muter ekonomi. Lah mbok kira ada gitu UMKM, industri rumahan, bakul lawuh ya toh, yang dilibatkan dalam program makan bergizi. Tak jamin ada. Tapi berapa jumlah mereka? Enggak signifikan. Makan bergizi tidak hanya mengenyangkan anak-anak, sekaligus membuat UMKM ikut tumbuh harus. Siapa yang bisa nunjukin datanya? Sini, share sini. Karena kebijakannya model begini, apa yang mau dinikmati sama rakyat? Hampir tiap hari muncul angka-angka efisiensi kementerian. Kesulitan pegawai negeri bekerja karena fasilitasnya dikurangi. Atau bagaimana pejabat menyiasati efisiensi anggaran? Kesroh ini. Di sisi lain, kasus-kasus hukum terus berlalu begitu saja. Disusul menteri menambah staf khusus, termasuk rencana retreat kepala daerah selama 5 hari. Makin lama. Apa yang sempat disampaikan Presiden Prabowo waktu debat Pilpres 2019, Indonesia bubar tahun 2023. Bisa beneran terjadi. Atau malah lebih cepat bubarnya. Tapi buat Bengawan, ini tidak saya amini. Mau tak lawan supaya tidak terjadi Indonesia bubar di tahun 2023. Ya, ini pendapat Bengawan. Itu ya. Salam Bengawan, salam mengumpul. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe. Dadah.